sudah dua anak bertulis ingin mewujudkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya Allah apa? Ma jabalallahu waliyan illa bisakha wa husnul khuluq. Jadi ya Allah Ta'ala berfirman, jadi Tuhan tidak akan aku lantik seorang hamba itu menjadi kekasihku kecuali dia bersifat as-sakha. Jadi kita murahan, kata pemahaman itulah. Yang kedua, wa husnul khuluq. Abu Hurairah bertanya kepada Rasul di masa hidup Rasul, ya Rasulullah, ma huwa husnul khuluq? Apa itu husnul khuluq? Rasulullah SAW menjawab, jadi Nabi yang dimaksud dengan ayat itu adalah as-sakha, dan husnul khuluq itu adalah pemurah dan tidak pemarah. Jadi artinya kita ini amal ibadah yang awal-awal nantinya kita terima ganjarannya di alam kubur adalah sedekah. Makanya memang biasa tradisi orang Batak Pura bila keluarga meninggal maka diadakan bahilah lah video itu. Nah lalu timbul pertanyaan, di sini guru aja bahilahnya lalu tapi ada nah pelakunya kawin kurehingan ketawaan malahan udah kapi macam-macam. Nah jadi guru ulun kenapa jadi ada istilah hilah? Pian bersedekah lawan kuitang itu ganjarannya sedirhamnya, anggap seperti kita serupiahnya itulah 900 kali lipat ganjaran kita yang bersedekah lawan kuitang 1.000 rupiah, ganjarannya 900.000 kali lipat. Nah 900 kali lipat itulah 900.000 lah, 900 saja. Pian bersedekah lawan orang alim, orang yang paham ilmu agama itu 1.000 kali lipat. Jadi seandainya jadi guru kita mau undang orang bahilah, kita meninggal tapi dilakukannya pas memandikan mayit menggawi hilah itu kan. Jadi orang bahilah di sini, mayit mandi di sebelah. Itu jadi seandainya kada bujur juga kawin ulama tadi bahilah itu kada diterima Tuhan juga. Pahala jisim kita bersedekahnya mengamploki dukungan guru-guru tadi itu nilainya belum lagi arwahnya sampai ke kubur, pahalanya menunggu sudah di kubur. Itu jisim apalagi misalnya kita jamuan makanan pulang. Nah, makanya pengen itu seikhlas kita aja. Punya kada pulang harus banyak tulah dari berapa kemampuan kita aja. Orang ber-11 kilo menggawinya kan siapa pun mampunya 100.000 serang atau 200.000 serang. Yang penting kita ikhlas. Niatnya bersedekah dengan guru-guruan, niat pahalanya gasan almarhum arwah. Nah insya Allah maka jadi guru kita belum lagi mayatnya masuk kubur, pahalanya itu sudah menunggu di kubur sudah. Karena satu-satunya amal kita ini membantu pada di kubur itu adalah sedekah. Makanya pengen kalau sejak mendengar orang berceramah, orang meninggal aja memohon kepada Allah, ya Rabb beri ulun waktu sesaat, sejam aja hidup akan ulun pulang, anak ulun sedekah akan atur perataan di dunia ini. Jadi Tuhan kata awal lagi sudah. Katanya tahu sudah ketika masuk kubur tahu nang pahala nang membantu pada di kubur sedekah. Bukan sembahyang, bukan zakat, bukan haji. Itu kena di padang mahsyar. Kena kalau dikubur di dulu. Nah, makanya guru kita berpesan kepada anak sedih, jadi ulun kena anak ulun jadikan nang dua itu aja jadi. Contoh di sini kan orang sembahyang berjamaah dilanggar nih. Habis subuh kan, habis zuhur kan, habis asar kan, tarik kurang berapa orang ke rumah mari makan di sini. Nah, dia takkan pahalanya kesan kita. Maka itulah orang sakha, murahan jalan.
Makanya judul orang di sedekah hari Jumat berkah. Jangan salah ya. Aku jadi Jumat berkah hendak membantu masjid, memberi misalnya, artinya apa ke masjidnya. Nah, masjidnya masih dibangun lagi, bila juga untungnya belum dipakai orang, itu lambat. Dimaksud Jumat berkah itu di dalam kitab dijelaskan, kita bersedekah itu langsung dinikmati oleh orang lain. Kita sedekahi, contohnya makanan, pakaian, duit. Kalau kita menyumbang ke masjid, masjidnya belum dipakai orang, apabila berfungsinya ke samping kan belum pula. Kecuali tutup masjidnya, dipakai orang pula hanya. Nah, itu orang bangun sekolahan atau apa. Tapi kalau kita menyumbang makanan, memberi makanan kepada anak yatim, fakir miskin, maka langsung dinikmatinya, langsung kita dapat keberkahannya. Beri duit kah, beri pakaian kah, itu maksudnya jumlah bersedekah Jumat berkah, dari bersedekah dari Jumat yang dimaksud Nabi lah. Kecuali kita artinya bersedekah kesan investasi akhirat, nah itu bisa ada membangun alat masjid, membangun sekolahan, nyumbang ya, buat semennya kah, apanya ke pasirnya lah, atau ke tukangnya lah, itu. Jadi kita ini bergamatan adalah mendidik diri kita masing-masing di rumah tangga kita supaya bersifat murahan. Jangan pemalar lah, mau kita itu jangan pemalar. Itu ada ruginya biarlah. Kita kalau ada pemalar itu ada ruginya. Artinya keberkahannya luar biasa ternyata bagi kita. Apalagi kita di umur kada tahu lah. Mungkin alhamdulillah kita tahun ini hidup, tahun dulu kita belum tentu lah, belum tentu dia masih hidup. Jadi guru hari ini nyaman masih kita tuh kumpul di sini, tahun dulu kita belum tentu kumpul. Dan minggu ini nyaman kita tuh kumpul keluarga, minggu depan belum tentu kita ada. Nah, jadi yang dimaksud dengan husnul khuluq, bagus perangai itu ternyata adalah bersifat kada pemarah. Jadi masuk kada pemarah di sini dijelaskan pula oleh guru kita. Di sini bukan karena mau marah sama sekali, kada. Artinya kalau masalah itu kada ada sangkut pautnya masalah agama, kada perlu marah. Dan kada perlu marah, tapi kalau bersangkutan dengan hukum syariat, misalnya anak kada sembahyang kah, laki kada sembahyang kah, wajar kita marah. Jadi marahnya pun juga harus terkontrol itulah. Jangan sampai karena dalam Al-Quran jelaskan Allah Taala, walau kunta jatuhan, jikalau adalah kalian fazan kasar, garizal qalbi, lagi keras hati, pendendam di kita, lalpatu min haulik, niscaya bukaan orang dari sekitar kami sejenak. Jadi kalau kita artinya menggaduh itu yang saudara, karena Nabi sendiri mengatakan setiap manusia itu dijadikan Allah daripada 4 unsur. Kita ini jadikan itu dari 4 unsur, yaitu tanah, air, angin, dan api. Dan jadi terserah kita jadi memilih. Jadi jadi guru makanya dipak dan dihalak menjadi 2 petak. Satu ditutup, satu dibuka. Artinya 4 yang pertama adalah ruangan yang pertama yang dominan kita pakai, kita gunakan, yaitu adalah air dan tanah. Bila dalam diri kita berlaku 2 ini, insya Allah ini adem ayem nyaman lah. Tapi kalau sudah berlaku nang sebutingnya angin lawan api yang sudah ini sudah sedikit sarik, dua bini sedikit sarik, mama macam-macam, dah sampai bini macam-macam, sudah tahu je bini hirang rendah pulang ujar sudah batak memburuk jadi mama macam jujur mana luang bini kesian bini lah. Nah itu jadi kali-kali kita bisa bawa orang itu nanti orang pada tahu di apa-apa lah bagaimana. Jadi jadi hidup itu hati-hati, nang posisi bujangan ni lah, hati-hati mana mencari laki lah, jangan salah, jangan membungasnya aja. Kalau kita salah dikawin penamparan, atau sedikit saling penampar orang bini. Nah, jadi mau kawin mencari laki itu dia alim, tapi penduitan, ada penyarikan pulang, nah itu pemurah pulang untuk dalam sederhana.
Kudu punya banyak pula artinya. Kudu berduit banyak harus jadi coba kita handak kawa gitu kan. Nah nyaman tuh gitu malah bila handak kawa itu sugih yang saudara itu dia ada sugih mau pemalarnya laki sugih apa laki itu sugih mana pun kamu jadi kau main ingin berajut ya jurang setitik kali bungkul di tangannya. Makanya orang paling pintar orang sugih yang paling bungul adalah orang dipalarinya dirinya dipalarinya juga itu paling bungul orang sugih. Jangan orang ini juga dirinya dipalarinya akunnya makan setiap hari ini kali mana makan yang nyaman sayang duit ya apalagi orang lain ya. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa minta kepada Allah Ta'ala